Guys, we better stop here. It's getting late. Yeah, it's a good idea. I'm tired too. This is a nice spot. Yeah. Okay, let's set up a camp. George, tolong tendanya dong. Angga, kalau begitu Sabi potong kayu dulu ya buat bikin tenda. Oke, Namek, ya, kau ikut Sabi potong kayu. hati-hati ya. Ah, kau tenang saja. Ini kita mau hutan toh. Oh my God! What? We're in RKT 2000. Are you kidding? Oh, look. No, we can prove. It's just a myth. I bet there are plenty gold here. We did it. Yeah, maybe we'll find the lost world and it'll gobble you up. Yeah. I hope it's just a myth. Yeah, Ranka, you know, we don't believe in superstition in America. It's good for bedtime stories. Eh. So, Ranka, this magic necklace. Oh. No. It's from my fiancé. Ooh. You guys, why don't you just help me? What was that? Stay here. Okay. John! John! Namek! John! Robert! Robert! Kim Jo! Robert! Nadia, ada apa? Alah, kecoa. Bikin orang kayak ada gempa bumi aja kamu. Prapto. Ya Pak. Siapa ya Pak? Tolong tuh Nadia, ada penjahat tuh. Hah? Penjahat? Waduh, mana penjahatnya, serahin sama saya. Cepet. Ih, lah ini mah kecoa tuh Mbak. Lah ini mah, lah bilang aja mau ketemu saya gitu lah. Pora-pora, ya penjahat ya. Masa kayak gitu dibilang penjahat? Bener. Maaf Pak, mungkin kecoanya cewek kali Pak, suka sama Bapak. Bercanda Pak, bercanda. Nadia, saya ada tugas yang menarik buat kamu. Oh ya, tugas apaan Pak? Ke luar negeri lagi? Atau luar kota? Ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi sekarang saya pengen kamu di lapangan. Lapangan? Tim survei atau eksplorasi nih Pak? Saya tuh heran ya Nadia. Kamu tuh kok betah gitu di ruangan kayak gini. Berhadapan sama kertas-kertas.
Pak, sebenarnya saya cukup tertarik sih sama tawarannya. Tapi masalahnya tugas saya di sini banyak, Pak. Nanti kerjain siapa coba? Udah ada gantinya. Tenang aja. Emangnya saya mau ditugasin kemana sih, Pak? Papua. Pak, Wijaya. Pak, yang benar nih Pak, Papua, Pak. Aduh, Pak, kalau misalnya saya ditugasin lagi ke Jogja atau ke Bali, saya mau, Pak. Saya langsung ambil, Pak. Tapi ini Papua, Pak. Aduh, Pak, saya betah kok di kantor, Pak. Walaupun tugas saya numpuk, Pak. Saya betah di sini, Pak. Nggak apa-apa. Lagian sama kecoa aja saya takut, apalagi di Papua. Mana saya kenal serangganya, Pak. Ya kalau belum kenal ya kenalan dulu lah. Belum tentu kan Papua itu seserem apa yang kamu bayangkan. Pak, saya nggak bercanda loh, Pak. Saya nggak mau ke Papua, Pak. Oh, saya juga nggak main-main. Tapi lebih baik kamu pikirkan dulu aja. Baru nanti kamu putuskan. Ya? Papua. Tiontin gue mana? Hah? Jadi hilang dong. Jadi hilang dong. Ah, mana tiontin gue? Mana ya? Oh, doggy style. Masuk ruangan bisa nggak sih? Ketok dulu. Ngapain sih? Lo tau nggak? Lo kalau lagi doggy style, lo 50% lebih seksi. Itu momen menarik buat gue. Di saat gue lagi lihat cewek yang gue suka, posenya lagi doggy style. Nyari ini? Sini. Sini. Apaan sih, Fit? Jauh banget sih lo. Sini. Aduh, gak usah iseng deh. Fit, sini. Sini dong. Sini. Tunggu sebentar, sabar dulu. Nah, Lo tuh makin lama makin gak sopan deh. ambil sendiri. Gak usah lo mentang-mentang anaknya Pak Wijaya. Jadi lo bisa seenaknya masuk ruangan gue. Kayak gini. Aneh. Lo tuh masih punya perasaan sama yang ngasih kalung itu ke lo ya? Maaf, kalau nggak salah, gelarnya almarhum bukan? Apa nih yang terjadi di sini? Lo berusaha ngejelasin ke gue kalau aku masih punya perasaan sama bangkai. Almarhum kan bangkai bukan? Malam itu di kamar gue, kayak positif dan negatif kita, komposisi X dan Y, pose-pose yin dan yang kita tuh cocok. Gue gak keberatan buat ngulang lagi. Apaan sih lo, Fit? Mau lo apaan sih sebenarnya? Sekarang gini ya, lo kalau ngomongin Rangga itu hati-hati. Karena Rangga itu belum mati. Jadi terserah, mau lo atau enggak anak kantor bilang Rangga udah mati, terserah. Menurut gue belum. Oh ya, satu lagi. Soal yang waktu itu nggak lebih kok. Cuma jadi pelarian gue aja. Boleh bicara sesuatu?
sih fit? Ah, sana. Rese deh. Oke. Gua anggap lo sekarang sedang tertidur. Gue bakal selalu berusaha untuk ngebangunin lo. Gue pengen tahu sampai titik mana lo bertahan nanti. Sana. Titik mana? Ganggu banget sih. Sana. Dur, kamu kok kelihatannya seperti ada masalah. Apa masalah pekerjaan? Gak ada masalah kok, Eyang. Dur, Eyang merawat kamu dari kamu masih kecil. Sejak kedua orang tuamu kecelakaan dalam pesawat 20 tahun yang lalu. Jadi Eyang tahu kamu. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Eyang terhadap kamu. Bener deh, Eyang. Emang gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Cuma yang ada tuh si pembuat masalah. Pasti gara-gara si David Gemblung itu ya. Iyalah. Siapa lagi? Tapi tenang aja. Untuk urusan dia sih sudah bisa teratasi. Apa-apaan ini? Udah di rumah kok masih kerja sih? Mbok ya kamu mandi dulu, salin gitu. Sebentar ya, bentar aja. Ini penting banget nih. Ada info yang harus ditelusuri. Papua? Kali ini kamu ditugaskan ke sana toh? Iya nih, Eyang. Masa Pak Wijaya ada-ada aja? Nat ditugasin ke sana sendirian lagi. Tapi masih belum dijawab juga sih. Habisnya masih ragu. Loh, kamu kok masih ragu sih? Kalau ada kesempatan, ya kenapa tidak? Udah, kesana aja. Dibolehin? Iya. Nah, dia boleh ke Papua? Iya. Ini kan jauh. Masa nggak dilarang dikit sih ya? Aduh, Eyang. Oh, aneh.
bulan datang, ketika matahari tenggelam. Aku datang di saat kau terbenam. Nun jauh di sana, bintang-bintang di langit iri melihat engkau ada di sampingku. Udah baca puisinya? Akhirnya. Lo gak capek apa, Fit? Hampir bertahun-tahun lo deketin gue. Tapi tetep aja gue dingin. Kalau gue jadi lo ya, gue bakalan cari cewek lain. Nat, otak gue udah bilang ke gue, kalau lo mungkin belum bisa nerima gue. Tapi gue gak tahu kenapa jiwa gue selalu nuntun gue ke arah lo. Oke? Gue bisa ngerti kok sama maksud lo. Tapi tetap aja, gue gak bisa sih. Oh iya, tolong bilangin juga ya sama bintang-bintang di langit. Gak perlu iri sama lo. Karena kenyataannya, gue gak akan mungkin deket sama lo. Suku-suku kanibal di dunia. Suku Korowai di Papua, Indonesia diketahui sebagai suku yang masih tersisa di dunia dan melakukan kanibalisme hingga saat ini. Wow. Mereka biasanya memakan anggota sukunya yang dicurigai sebagai penyihir. Biasanya mereka memakan otaknya selagi masih dalam keadaan hangat. Tuh. Kediaman mereka biasanya berada di atas pohon yang tinggi berguna untuk melindungi dari musuh-musuhnya. Sebenarnya, hutan Papua itu tidaklah terlalu menyeramkan seperti yang kamu kira. Itu apaan yang? Ini tanda persahabatan Eyang dengan anak kepala suku Korowai. Walaupun barang ini tampak sederhana, tapi nilainya sangat berharga bagi suku Korowai yang tinggal di hutan Bopendigul, Papua. Dulu Eyang pernah ditahan di penjara Bopendigul. Dan menurut cerita orang-orang pada waktu itu, bahwa di dalam rimba, di sekitar penjara Bopendigul, bertempat tinggal beberapa suku kanibal, antara lain suku Korowai. Suatu hari, Eyang bersama 5 orang teman Eyang berhasil melarikan diri dari penjara. Di dalam rimba, kami diserang penyakit malaria. Dan satu persatu teman Eyang tewas. Tinggallah Eyang sendirian. Dalam keadaan sendirian, sekarat, secara kebetulan Eyang bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berburu. Dialah yang menolong Eyang. Dia membawa Eyang ke kampungnya. Di sana, Eyang dirawat dengan baik sampai sembuh. Pemuda itu adalah anak kepala suku Korowai. Dan Eyang yakin benar. Saat ini, tentu dia sudah menjadi kepala suku menggantikan ayahnya. Dan nanti, kalau kamu mampir ke kampung mereka, serahkan barang ini pada beliau. Semoga saja dia masih ingat dengan persahabatan kami dulu.
Papua ya? Iya, apa tahu? Tahu, bisa lihat dari barang-barang banyak sekali. Hati apa? Nggak apa-apa, tiap apa? Oh iya, di sini ada urusan pekerjaan. Iya. Di sini tasnya. Iya, tiap apa? Tiap apa sekalian, lagian lo juga tidak ada barang-barang. Oh iya, kenalan, lupa. Nadia. Kasih ya. Mari. Woi, ntar dikasih Ya, sama Woi. terima kasih. Aduh. Oh iya, namanya dia ya. Satu lagi. Iya. Ini kenalin semuanya, ini namanya Zabo Dodi. Ini juga teman-teman, Lucy Lita. Oke, ini Nadia. Yuk. Ayo, sudah. Sudah. Sangat tidak berat. Dodi, ternyata nona dia jadi cantik ya, baru tinggi lagi. Oh betul. Saya jadi naksir. Si, kok jangan bicara begitu. Nona dia ketemu penting. Habis saya kalau lihat cewek cantik itu saya bisa lihat segalanya. Dodi. Oh, turun gini. Nadia, Ya, kalau kau ada waktu sebentar mau aja kau jalan-jalan di keliling Merauke. bener nih. Seru tuh. Ya udah, sekarang aja bisa nggak? Boleh juga. Kamu tuh asal orang Papua ya? Tidak, saya bapak memang asli Papua, tapi kalau sama mama nih orang Tionghoa. Oh, Tionghoa. Mer, satu mobil aja gimana biar nggak ribet? Boleh juga, saya juga di sini ada tunggu angkot lama jadi. Terima kasih lagi ya. Tadi ya, maaf lagi ya, gara-gara saya dan satu teman-teman nih, kok mobil jadi penuh. Nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok. Makasih ya, Nat. Udah, tenang aja. Dodi, Zabo, sekarang Mary bakal ikut sama kita ya. Dia mau ngajakin aku jalan-jalan. Wow, jalan-jalan. Saya sudah bosan lihat kamu muka semua di kantor ini. Mau kemana kah? Lampu 1, Buti, Wasur, Sota, Yabar. Hey, Yobar. Aduh, sudah anak ini kalau namanya bajalan nomor 1 Bicara jauh. Yaudah, semuanya silakan masuk ya. Menanti kasih yang sempurna, mencari cinta yang bahagia, bukan selalu menantimu. Menanti kasih yang sempurna, mencari cinta yang bahagia, bukan selalu menantimu. Bukan selalu menantimu. Bukan selalu Hei, apa tuh? Ini Leontin dari mantan tunangan aku. Mantan tunangan? Baru kenapa aku masih pakai? Pasti ada apa-apa nih, iya tah? Iyalah. Leontin ini emang berarti banget buat aku. Makanya kemana-mana selalu aku pakai. Baru laki-laki itu udah kemana sekarang? Kok tidak tahu? Dia kasih tinggal kue kah? Dia laki-laki begitu kok kasih tinggal dia saja. Dia bukan laki-laki kayak gitu kok, malahan sebaliknya. Jadi maksudnya dia menghilang begitu. Nadia. Ya asalkan dia tidak kayak bapak yang hilang di hutan Bovendigul 3 tahun lalu. Bovendigul? Iya. Kenapa kah? Dia juga hilangnya di Bovendigul, Mer. Rangga? Iya. Hah? Kok kamu tahu? Tidak juga. Cuman dulu saya pernah dapat cerita dari bapak. Rangga tuh kan satu tim survei dengan bapak.
Itu bagus. Nadia, sebenarnya kok kesini bikin apa kah? Tugas aku tuh di sini buat teliti wilayah yang nantinya itu bakal jadi pilihan titik tambang buat perusahaan aku. Berarti sama dengan pekerjaan sa bapak dengan Rangga. Oh beda. Kalau papa kamu sama Rangga kan masuk hutan. Nah kalau aku sih nggak perlu kayak gitu. Tapi kayaknya aku jadi pengen ke hutan deh. Abisnya aku yakin banget Mer, kalau papa kamu sama Rangga itu pasti masih hidup. Kenapa sampai kok bisa yakin sekali? Mer, aku tuh pernah ngalamin kayak gitu. Dan buktinya dia masih hidup sampai sekarang. Ya sudahlah, kalau begitu saya ikut ke hutan. Nadia, Mary, coba lihat ini, bagus ke tidak? Hehehe. Hai. Nadia, perkenalkan dulu, ini Ebi, saya punya sepupu. Hai, Nadia. Ebi. Nadia, Ebi nih, dia menguasai beberapa bahasa suku yang ada di Papua Selatan. Khususnya di mana yang kita mau pergi nanti nih, suku Korowai. Tapi kamu jangan salah. Dia nih salah satu fotografer terbaik di Merauke. Bukan tempat lain, maksudnya di Merauke saja. Sabar dulu Mary. Tadi saya dengar kayak kau bilang nanti saya jadi penerjemah Nona Nadia. Iya kan? Panggilnya Nadia aja, nggak usah pakai Nona. Nadia. Oke, sip. Nadia. Oh iya, Ebi, kau ingat Pacip bicara dulu kah tidak? Cerita tentang apa? Mari bilang kau dulu, sabar ya. Bagaimana? Kakak laki itu ganteng kah terada? Ganteng dia? Pen kan? Iya, pento. Oke Nadia, saya bersedia untuk dampingi kalian ke sana. Nah gitu dong. Selamat malam semuanya. Malam. Iya, ini pesannya udah datang. Ini siapa nih aku? Iya, kamu. Kamu pasti dapat ya. Yang sana aja, yang sana. Ya. Buat kamu ya. Oke. Ini buat kamu. Aduh, kamu ganteng banget deh. Ini laki-laki atau perempuan ini? Kita laki-laki. Kita harus persiapkan bahan makanan selama 1 atau 2 minggu begitu. Dan juga perlengkapan tenda 2 buah. Oh iya, kita harus persiapkan peralatan perjalanan seperti belati atau parang. Itu juga perlu kalau kita sampai di hutan nanti. Sabu. Boleh pesan satu hal toh? Sumpah apa? Sagero toh? Saya tidak bisa jalan kalau tanpa sagero. Zabo, Ya. garis merah ini garis apa ya? Itu orang biasa bilang RKT 2000, daerah yang terlarang. Terlarang gimana? Situ ada sebuah hutan yang sangat lebat dan belum pernah diinjak oleh manusia. Dan saya pernah dengar kabar kalau ada orang yang masuk di situ, dan tidak akan pulang, dan hilang secara misterius. Termasuk papanya Mary sama... Nah
Nadia, waktu umur 8 tahun, saya punya tempat menari di sini nih. Iya Bu, harusnya dia ikutan nari di sini ya. Iya betul. Pak Markus ada apa? Ada di dalam. Apa benar kalian akan pergi ke sana? Betul Bapak. Saya sendiri yang akan dampingi Nadia, Mary dan Sabo untuk pergi ke hutan itu. Saya mengajari kamu tentang etnografi Papua. Juga tentang bahasa dari suku-suku yang ada di pedalaman sana. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya juga yang menyuruh kamu harus pergi ke sana. Saya tahu itu Bapak. Tapi sekarang saya sudah cukup dewasa. Saya bertanggung jawab terhadap satu keluarga. Dan kali ini saya sudah putuskan bahwa saya harus pergi ke sana untuk cari tahu kabar tentang saya punya Om John. Apalagi sekarang Mary juga ingin pergi ke sana. Saya tidak mungkin biarkan Mary pergi sendiri. Di dalam hutan Bovendigul itu masih ada mitos. Ada perkampungan yang seluruh penghuninya itu terdiri dari kaum perempuan. Dan sampai saat ini tidak seorang pun yang pernah melihat mereka. Seperti apa aktivitas hidup mereka. Tidak ada yang pernah tahu. Tapi yang pasti bahwa mereka masih hidup sangat primitif. Jadi kalian harus hati-hati apabila kalian pergi ke sana dan bertemu dengan mereka. Sebab saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebaiknya kalian tinggal di perkampungan suku Korowai. Karena di sana kalian akan lebih aman daripada kalian harus hidup di hutan yang masih liar dan misteri ini. Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Perhatikanlah keindahan cinta, mengurai warna melukiskan dunia. Lalu terwujud pesona berani untuk asal hadirkan bahagia. Nadia! Mau sampai mana lo menghindar dari gue? Hah? Niat banget lo ngejar gue sampai sini, Fit. Gue sama lo tuh kemungkinannya cuma 0%. Jadi mendingan lo gak usah ngarep, ya? Lo di daerah lo sana, di daerah kita, sama di sini sama aja ya. Males banget sih urusan sama lo. Yuk. Yaudah. Oh, jadi gandengan lo sekarang Pithecanthropus erectus ya? Hah? Lo ngomong apaan sih? Sopan dikit bisa nggak? Gue bisa sopan. Apaan sih lo? Bi! Bos! Bi! Anjing! Ntar kita selesaikan, Bos. Tenang aja, Bos. Bos, sebentar kita kebar aja. Iya Bos. Cari kalau saja yang benar. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap. Besok pagi kita ke Bovendigul.
Mau ngedance gak? Halo? Ya, selamat pagi, Pak. Kenceng ya? Oke. Nadia. Saya tidak usah ikut, toh. Nat, aku nggak ikut ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau emang pada takut nggak usah ikut. Tapi harus inget ya Dodi semuanya. Kalau kalian semua sampai ketemu sama David, jangan pernah bilang-bilang kita semua pada pergi kemana ya. Tenang saja Nona Nadia, saya kan bisa lari secepat kayak rusa. Ya iyalah, secara mukamu kan sama kayak rusak. Bagaimana, Pak? Bisa ya, Pak? Tidak bisa diusahakan ya, Pak? Makasih, Pak. Kenapa? Hari ini terhadap penerbangan ke Bovendigul. Belum bilang cuaca kurang bagus jadi hari ini terhadap penerbangan untuk ke sana. Ya, gimana dong? Emang penerbangan selanjutnya kapan? Tadi juga saya tanya tapi belum bilang juga kurang tahu. Dong belum bisa pastikan kalau bisa terbang ke sana karena cuaca mudah-mudah berubah. Pel, baru kita naik kapan nih? Begini saja. Satu-satu jalan, kalau kita tidak naik pesawat, kita harus naik mobil. Bagaimana? Iyo, Ebi betul. Kita harus ikut jalan darat. Sekarang keputusan di tangan kamu saja Nadia, bagaimana? Ya udah, mau gimana lagi? Kita pakai mobil aja. Moga-moga nggak nyampe seminggu ya. Oke, sudah. Ayo. Terpesona aku dibuatnya. Sekarang nih, kalau kita mau masuk ke hutan sekarang susah. Kita harus pakai mobil untuk masuk ke sana lagi. Jalan kecil, baru cuma jalan setapak saja, jadi kita harus jalan kaki. Ada kali jadi kita harus pakai perahu untuk menyeberang. Banyak rintangan alam yang harus kita hadapi di hutan tuh. Baru kita tujuan pertama kita harus kemana? Suku Korowai. Gimana? Tahu nggak? Aku dulu pernah di penjara di sini loh, tapi nggak tahu ya di bagian mana. Atau sini, situ, atau situ. Wah, berarti dia Pueyang nih, mantan pejuang. Nah dia kok hebat. Nggak kebayang ya rasanya di sini. Menurut catatan sejarah, penjara ini dulu digunakan bangsa Belanda untuk menahan tahanan politik bangsa kita. Misalnya Bung Hatta, Sultan Syahrir, Suko, Bondan, Murwoto, mereka semua ditahan di sini. Dan yang ini nih, sel nomor 1 ini, tempat tahanan untuk Sultan Syahrir. Sultan Syahrir? Iya. Ada orangnya tidak?
Sempit. Begitu sudah. Sedangkan untuk Bung Hatta tidak ditahan di penjara ini, tetapi dia diasingkan di satu tempat sendiri oleh bangsa Belanda. Begitu. Terus kamu orang tahu tidak, kenapa bangsa Belanda dorong bisa pilih tempat ini untuk tahanan politik kita? Karena dulu penjara ini dikelilingi oleh hutan yang masih sangat liar. Siapapun dia yang bisa lolos atau larikan diri dari penjara ini, dia tidak akan pernah selamat. Karena apa? Karena dulu di sekitar penjara ini masih tinggal banyak perkampungan suku-suku kanibal. Manusia makan manusia. Sampai sekarang suku kanibalnya masih ada nggak? Oh, itu tidak ada lagi. Karena sekarang mereka sudah mulai mengenal kehidupan modern dan juga kehidupan pemerintahan. Ebi bilang kan itu dulu, kalau sekarang hanya tidak ada. Tapi kebayang kok sekarang ada. Yang pasti mereka pengen banget makan kamu nih. Dagingnya banyak. Sehat. Nah, salah satunya suku Korowai yang nanti kita mau pergi nih. Suku Korowai? Dulu juga kanibal. Suku Korowai jangan khawatir. Sekarang mereka sudah tersentuh dengan pemerintahan, agama, jadi sudah tidak seperti yang dulunya yang masih kanibal seperti itu. Duk, Eyang. Duk, di mana ini? Kamu sehat? Sehat, Eyang. Sekarang Nat lagi dibawa pendigul. Nih, lagi ngeliat penjara yang kemana yang ceritain. Kamu udah nyampe sana toh? Iya, udah. Eyang, Apa, Duk? doain Nat ya. Besok Nat sama teman-teman bakalan ke tempatnya suku Korowai. Ya wes, hati-hati di jalan ya. Dan jangan lupa loh, itu titipan yang sampaikan sama mereka, yo. Iya, pasti. Oh ya, kemarin itu ada David datang ke rumah dia nanyakan kamu. Terus Eyang bilang apa? Enggak, nggak bilang apa-apa kok. Dia pasti sudah ada di sana ya. Emang sebel deh aku. Kenapa sih orang itu ngikutin aku terus? Kamu tenang-tenang saja, Nduk. Orang seperti dia itu tidak akan bisa diterima dimanapun juga. Hidupnya bahkan lebih terancam dari lalat. Nduk, ingat-ingat pesan Eyang ya. Eyang harap kamu jadilah diri kamu sendiri. Di mana bumi dipijat, di situ langit dijunjung. Ya? Jaga diri baik-baik, Nduk. Ya? Iya, Eyangku sayang. Jangan khawatir ya. Eyang juga di rumah hati-hati, ya? Ya udah. Dadah. Wow. Suku Korowai. Bi. Kenapa? Itu kenapa tuh? Hah? Mereka marah ya? Oh, yang itu? Bukan, dorang tidak marah. Tapi dorang senang karena kita datang. Itu dorang ada main tarian untuk penyambutan kita. Genip nohup, sendif baba vendele. Nohup, humbage po. Bapak kepala suku dia bilang, dorang terima kita bisa masuk ke Dompu Kampung. Manop Nevi Ebi, Ife Nomodale, Yevi Mary, Nadia,
Sabo. Genip nohup sendif babafon dele. Nup lele amale nevi zuma. Ipaha ropolu di bale Jevi nabul Jevi kenany. Nadia, Mary, Sabo. Bapak kepala suku dia bilang, dorang semua di sini juga terima kita dengan senang hati. Kemudian, Pak kepala suku di Arab supaya kita punya persahabatan ini bisa terjaga dengan baik. Terus Bapak kepala suku dia punya nama Suma. Sedangkan ini dia punya anak laki-laki. Dia punya nama Kenai. Ifaha bolofoho ofune sendif gubalun. Dan saudara-saudara yang ada berdiri keliling kita ini, semua itu adalah orang Korowai. Genif animul maun memendahu mesomamon. Nadia, kamu orang dua. Dan air yang Bapak kepala suku dia sekarang kasih sama kita itu, kita harus minum. Dan air itu sebagai tanda awal persahabatan kita dan awal persaudaraan kita dengan saudara-saudara semua di Korowai ini. Silakan minum. Manopto mesomamon dahu nuhup puhul nelip nebetop. Bapak kepala suku dia bilang, sekarang saudara-saudara dong mau main tarian. Jadi diharap supaya kita juga ikut tarian. Ayo sudah, berdiri. Ayo. Namanya apa ini sagu sih? Ini namanya pangkur sagu. Atau tidak? Bagaimana proses jadinya sagu tuh? Setelah kita pangkur begini, terus nanti kita pukul, terus kita peras dia dengan air. Air yang turun itu ditampung, ya mungkin 1 hari atau 2 hari begitu. Terus besoknya sudah jadi sagu. Kita bisa bikin papeda, kita bisa bakar juga baru makan. Kau sudah pernah makan papeda belum? Makan sagu belum? Belum? Berarti sebentar kita harus coba. Boleh cobain? Oh, silakan. Gimana sih? Lagi? Begini. Begini, sama-sama. Sabar dulu. Jangan pukul di atas sini. Ambil tipis-tipis begini. Ya, dah. Wah, ini kok bisa tinggal di Papua nih? Kalau kau sudah pangkur sagu nih berarti. Nang saya suruh tete dong kasih kau dusun baru. Kau tinggal di sini sudah. Kau mau tidak? Pele. Laju sekali. Capek kah? Pak, Bapak masih ingat ini? Joko genip bail lalahun Joko wafaha lal manop mamel. Nadia, kepala suku dia bilang, kau ini pasti cucunya Joko. Kau cantik, kau kuat, sama seperti kau kakek. Terus kepala suku juga dia tanya, kau punya kakek punya kabar bagaimana? Iya Pak,
saya cucunya Eyang Joko. Eyang Joko juga nitip salam buat Bapak. Dan katanya sangat berterima kasih sekali, soalnya dulu pernah nyelamatin nyawanya. Joko ya Abul Hafun. Ambil bawa pen. Nu mopen berupa baha ovele dahu homo taibo lebih lumahub wapaha yanu mapul ma umale hotu lenge taibo hoposu imane nohub teibe. Nadia, kepala suku dibilang dia pernah ketemu dengan pemuda yang pakai kalung yang seperti yang kau pakai itu, dan dengan beberapa temannya. Dan pada saat itu kepala suku sudah bilang jangan jalan jauh daripada kampung ini. Tapi mungkin saja dorang jalan jauh. Dan dari sejak saat itu sampai sekarang sudah lama sekali kepala suku tidak pernah ketemu dengan mereka lagi. Semerbak bunga mewangi, suci melati temani diri. Berserilah kau anak negeri, tatap mata menerawang saat tanahmu kini menghilang. Hanya bayang-bayang kau pandang, hanya bayang-bayang kau pandang. Berlari ku menghampiri mentari di pagi hari, menanti luka kala sendiri. Bentar ya. Semerbak bunga mewangi, suci melati temani diri. Berserilah kau anak negeri, tatap mata menerawang saat tanahmu kini menghilang. Hanya bayang-bayang kau pandang, hanya bayang-bayang kau pandang. Yes! Sekarang saatnya belajar. Tutup baik-baik itu. Masuk angin lagi. Nih ada buku. Pesantren untuk bagian. Hidung. Mer, kalau misalnya kita tinggal di sini dulu beberapa hari mau nggak? Habis aku seneng banget, bisa ngajarin anak-anak, bisa bagi-bagi coklat, mau nggak? Mulut. Mulut. Ini. Sini. Kampiga. Kamu kita pasir buruan hari ini. Ih, apaan itu? Kasuari. Kasian. Ya, Udah sana. Ini sudah makanan di orang-orang di kampung begini, hasil buruan. Besar sekali Zal. Kasian banget. Kamu tahu gak sih, di Jakarta itu ya, kalau melihat kasuari cuma ada di kebun binatang. Hah? Sementara di sini diburu ya. Orang Papua bisa makan kasuari. Nih, dan nanti kau harus makan juga. Emang enak? Enak. Aku kaget. Sini nggak? Ya, sini Nat. Bentar.
Oi. Ya no mal me matedo. Nami to imale. Le sufunga kulofo uobo. Kulofo mamil bahaben. Ufo lalalo, yan habalo. Hei! Hei, binatang hutan. Gimana pulang kampung lo, ha? Mana Nadia? Kau tanya-tanya Nadia untuk apa? Kau lebih baik pergi dari sini. Gue lagi nanyain lo nih, bukan lo nanya gue ya. Kenapa? Salah dulu. Hah? Biar gue. Lo salah banget cari masalah di sini, Fit. Dia mati. Terus kenapa? Gue ganti rugi pakai babi 10 juga udah kelar.
Aman, aman. Mereka udah gak ngejar kita lagi. Terus? Kenapa nih? Datang lo ah. Apaan sih lu rese amat sih? Gara-gara lo ya? Hah? Gara-gara lo temen gue semua pada hampir mati, tau nggak? Baru hampir mati. Semua teman-teman gue juga udah mati. Lu rese banget sih, Fit. Arogan, tau nggak? Gue nggak butuh orang arogan di sini. Lo harus inget, Fit. Lo sekarang sendirian di hutan. Nggak bakal ada yang nolongin lo. Dan kalau masih mau hidup, lo ikutin aturan gue sama teman-teman gue tuh. Hah? Dengar nggak lo? Diam di sini. Tar. Mau minum kan lo? Ya kan? Lo juga mau minum, hah? Nih, minum nih. Minum nih, hah? Apa artinya pengorbananku? Nat, saya harap jangan kau khawatir dengan keadaan tempat ini. Sekalipun rintangan yang telah kita lalui begitu banyak, Nat. Tetapi saya percaya sama kau. Kau wanita yang kuat, berani, dan kau wanita yang sabar. Saya tahu, saya juga baru pertama kali ada di hutan ini. Tapi, kau harus yakin sama saya, Nat. Kalau saya bisa ketemu jalan keluar, dan kita semua bisa keluar dari tempat ini. Kita semua bisa pulang, Nat. Sekalian aja kita tersesat. Biar semua orang nggak ada yang bisa nemuin kita di sini, Bi. Nadia, kau jangan ngomong begitu. Tahan kau emosi. David tuh yang bikin aku males. Saya tahu itu, Nadia. Tapi, kau juga harus tahu, David juga punya masalah sama seperti kita, Nat. Kita sama-sama tersesat. Dan saya harap sama kamu, kau sudah bisa tenang. Karena kita sudah mendapatkan kabar tentang Rangga. Dan semoga saja kita bisa menemukan kabar baru lagi tentang dia. Nadia, kau harus percaya sama saya. Saya akan selalu jaga engkau. Saya akan selalu rawat kau. Dan kau tahu, tidak ada siapapun yang bisa buat susah engkau di tempat ini. Sekalipun ini tempat berbahaya. Kau percaya itu, Nat? Kita ke yang lain yuk. Dari mana lo berdua? Mesum ya? Hah? Ngapain lo liatin gue? Hah? Homo lo? Suka lo sama gue? Pegang nih. Nadia, Kenapa? gawat. Kenapa? Hah? Kita sekarang berada di wilayah RKT 2000. Ini. Iya. Maka dari itu, kenapa suku Korodon terkejar kita lagi? Apa tuh RKT 2000? Jawab. Lama banget tanya. Amat sih lo. Itu daerah terlarang. Lo tahu daerah terlarang di mana? Nih, sini nih. Isi celana dalam gue nih terlarang. Hah? Di sini tuh terlalu banyak orang yang hilang. Bardons tidak kembali lagi. Ah, teh anjing bullshit.
Buktinya kita aman sekarang. Bullshit, aman. Kita nih semua sudah hilang sini. Baru kita kembali saja kah? Kita bisa kembali. Tapi kalau kita kembali, suku Korowai itu dorang ada marah kita. Dong bisa bunuh kita. Udah tenang. Sekarang kita pikirin aja jalan keluarnya. Kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita harus kembali ke suku Korowai. Lalu kita minta maaf pada mereka. Yang kedua, kita harus menyusuri area ini. Agar kita bisa kembali ke kota. Terus sekarang gini, kalau kita semua menyusuri daerah ini, kira-kira sampai berapa lama kita sampai kota? Kalau kita tidak tersesat, kita punya waktu 5 hari. Gimana Nadia? Yaudah, semua siap-siap. Oke. Lewat situ. Yuk. Langsung sana. Aduh deh. Sini aja. Mer, antri yuk. Kebelet. Bu. Sudah sana aja. Bi, sebentar ya. Ada apa nih? Hah? Woi, kamu rendahkan dulu. Di sana tidak ada kampung, cepat. Apa, Bi? Sana. Coba kamu lihat itu. Tidak ada kampung. Wah, ini ternyata dong betul-betul ada ya. Luar biasa. Tidak semua orang bisa ketemu dengan dorang. Tapi sekarang kita bisa ketemu dengan dorang. Bagaimana kalau kita numpang tinggal ke kampung saja untuk sementara waktu? Sabu, jangan. Saya takut nanti kayak Pak Markus dia cerita tuh. Di situ cuma kampung yang ada perempuan semua. Emang kenapa? Kan asik lagi kalau perempuan semua. Wah, berarti ini benar-benar bahaya. Ayo pergi. Sabu, cari jalan lain. Ayo.
Dia, kenapa kak? Terus tadi begini terus diam saja. Kenapa? Aku yakin banget, Mer. Kalung yang dipakai sama kepala suku itu pasti punya Rangga. Jangan, kita kemana? Ya ampun. Jadi sama Zabo diapain tuh? Kenapa cuma dorang dua saja yang kau sebut? Kenapa David tidak? Orang kayak dia sih anggap aja nggak ada. Kau tidak boleh begitu Nadia. Dengan begini pasti dia bisa berubah. Kau harus tahan, kau punya emosi tuh, ya. Mudah-mudahan aja aku bisa. Jangan-jangan dorang disiksa ke apa ya? Jangan diambil. Jangan diambil. Sabu, duduk. Sabu, dia ada makanan nih. Sabu, bangun dulu. Nih, makan Ibu. Makan. Ebi. Yuk. Badan kamu panas banget. Makan ya, makan. Minum. Masih gua minum. Ada minuman gak? Gua minum.
Bi, kamu udah sadar, Bi? Nadia, tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Kamu dan Berit juga baik-baik saja tuh. Nat, minta maaf Nat. Banyak bikin salah kalau Nat. Maafin gue Nat. Sini. Maafin gue juga ya, Vin. Sekarang kita lupain aja semuanya. Yang penting, sekarang kita sama-sama pikirin gimana cara keluar dari sini, Vin. Memangnya, lu bikin apa kamu orang kah? Orang tidak akan percaya kalau saya bilang ini. Emangnya kenapa? Lu cuma gunakan kita tiga nih sebagai pejantan saja untuk lu semua di sini. Pejantan? Maksudnya apa kah? Mary, suku ini don cuma butuhkan laki-laki. Hanya untuk lanjutkan don punya generasi. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya apa? Lu perkosa kita. Kita tangan kaki semua dapat ikat. Kita harus layani 15 orang dalam satu hari. Lu orang yang tinggal di sini tuh masuk gila kah? Kamu tahu, kamu bilang begitu saya jadi ingat saya bapak punya cerita. Dong suka tangkap orang di hutan yang laki-laki untuk jadikan bibit saja. Setelah lahir laki-laki dong bunuh. Tapi kalau perempuan dong piara karena memang itu yang dong mau. Makanya di sini tuh sudah terlalu banyak campuran darah seperti saudara nih. Ya bukan asli Papua lagi. Saya jadi ingat sama bapak. Saya pikir semua itu dulu cuma dongeng. Dan cuma tipu saja. Tapi hari ini saya lihat sama mata kepala sendiri. Saya jadi takut. Nanti dong buat apa kita tiga nih? Kalau suami dong bunuh kita kah? Kamu dong kemana? Nadia! Mary! Amy! Nadia! Ini mau kemana? Ini mau kemana? Apaan sih nih? Apaan sih? Apaan? 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 Au! Nadia, pasti orang semua menderita sekali. Jangan-jangan papa kamu sama Rangga juga pernah disiksa di sini, pernah dikurung di sini juga, Mer. Bukti satu-satunya cuma ada di kalung itu.
Kalau gitu emang bener punya Rangga. Berarti mereka emang pernah dikurung di sini, Mer. Apa aku harus ngambil aja? Apa aku harus ambil aja kalau pergi di tempat kepala suku? Jangan. Itu bahaya, Nat. Sabar.
Kamu bikin apa saya, Mary? Tolong! Tapi Mary! Tidak bisa. Nanti ada Mary harus selamat. Ebi mana Ebi? Dia ketinggalan jauh di belakang tuh. Maksud lo? Dia gue tumbalin. Pentingan gue kan daripada dia. Maksud lo ngorbanin Ebi? Tuh binatang lo ya? Hah? Nanti Ebi siapa yang bakal korbanin? Gue? Atau Mary? Iya, siapa Fit? Mer, kamu yang kuat, Mer. Mary harus kuat. Kamu kuat ya. Mer. Pergi, Nat. Enggak, kita harus sama-sama, Mary. Kita harus sama-sama. Salah satu dari kita harus ada yang hidup. Enggak boleh. Kamu gak boleh mati, Mer. Jangan tinggalin aku, Mary. Mary.
Ada kalanya memang alam bisa seakan berbahaya bagi kita. Tapi sebenarnya, terkadang alam pun bisa bersahabat dekat dengan kita jika kita bisa memahaminya dengan baik. Kekerasan yang terjadi adalah bagian dari bertahan hidup. Biarkan mereka terus hidup seperti itu, bersama alamnya yang liar, tanpa harus terganggu oleh siapapun. Dengan memberi ruang hidup pada alam, maka alam pun akan memberi hidup pada kita. Akan ku beri 100 hari kan ku jalani 10 jam menunggu satu yang pasti, hanya kamu yang ada di hati. 10 jam ku menunggu, 1110 satu cintaku hanya dengan one love. You always in my mind, one love. You always in my heart. 10 jam ku menunggu, 1110 satu cintaku